Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Warratibatu dzuhri arba'un qablaha wa arba'un ba'daha walahul iqtisaru ala raq'ataini qablu wa ba'du. Kemarin yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat subuh, yaitu sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sekarang yang nomor 2 yaitu sholat sunnah rawatib, sholat duhur. Nah, sholat duhur ini sholat sunnahnya sebelum sholat duhur itu 4 rakaat, dan setelah sholat duhur itu 4 rakaat. Tapi boleh dalam arti tetap mendapatkan kesunatan walaupun sebelum sholat duhur dan setelah sholat duhur itu dikerjakan 2 rakaat. Walahul al-iqtisaru ala raq'ataini qablu wa ba'du. Boleh orang yang melakukan sholat sunnah rawatib duhur hanya melakukan 2 rakaat sebelum sholat duhur dan setelah sholat duhur. Jadi asal mulanya 4 rakaat, tapi misalkan dikerjakan 2 rakaat tetap mendapatkan kesunahan rawatibul duhri. Yang ketiga, waratibatul asri, yaitu sholat rawatib sebelum asar. Waya arba'u raka'atin qabla. Sholat rawatib, sholat asar, yaitu dilakukan sebelum, kalau sesudahnya itu tidak ada. Kalau tidak ada alasan apapun, sholat setelah asar sunnah maupun wajib itu tidak diperbolehkan alias haram, kecuali sholat mu'addah, sholat yang diqodoi. Kemarin di depan sudah diterangkan. Jadi misalkan kita itu ketiduran, belum melakukan sholat duhur, ternyata sudah masuk sholat asar. Nah, ketepatan sholat asarnya ini adalah berjamaah, ya, maka kita disunahkan berjamaah. Sholat duhurnya nanti dikerjakan setelah sholat asar. Nah, ini sholat duhur namanya mu'addah atau qadha, itu boleh dikerjakan setelah sholat asar. Sholat asar, sholat rawatibnya hanya sebelum sholat fardu asar, yaitu 4 rakaat. Nah, sholat sebelum sholat asar ini, sholat rawatib sebelum asar, ini adalah sholat rawatib yang senantiasa diperhatikan oleh Kanjeng Nabi.
walam takun muwadobatuhu sholawatullahi alaihi kamuwadobati ala nafilatin. Jadi sholat rawatib sebelum asar ini sangat diperhatikan oleh Kanjeng Nabi daripada sholat rawatib sholat subuh. Jadi sebelum sholat asar 4 rakaat ini sangat diperhatikan, sangat sekali muwadobah dikerjakan oleh Rasulullah. Yang nomor 3, yang nomor 4, warotibatul maghribi, yaitu sholat rawatib sholat asar, sholat maghrib. Jadi sholat maghrib pun juga punya sunnah rawatib. Wahuma rokatani badal faridoh, yaitu 2 rakaat setelah melakukan sholat fardu maghrib. Nah, lalu bagaimana sebelum sholat maghrib itu kok banyak yang mengerjakan sholat sunnah qoblal maghrib atau qobliyah. Jadi kalau kita niatnya sholat rawatib itu tanpa menyebutkan sholat fardunya, hanya usolli sunat tako qobliyati itu sudah, tidak perlu qobliyati duri atau qobliyatil asri, itu sudah, yang penting menyebutkan qobliyah. Wa marokatani. Sekarang kalau sholat maghrib itu 2 rakaat sebelumnya, bagaimana hukumnya ini? Wa marokatani qoblaha baina adzanil muadzini wa iqamatihi ala sabilil mubadarah. Makana yaflalu kathirun minas sohbi wa soha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam biha ala sabilit tahrir. Nah, sedangkan sholat rawatib sebelum sholat maghrib kerjakan 2 rakaat di antara adzan dan iqamah, itu harus dikerjakan dengan cepat-cepat. Jangan datangnya terlambat, wis meh iqamati baru sholat sunnah qoblal maghrib. Ini enggak baik. Di paling tidak itu kalau datangnya itu agak terlambat, ya sudah, enggak perlu mengerjakan sholat sunnah qobliyal maghrib. Nah, ini banyak sekali dikerjakan oleh para sahabat. Dan memang ada hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan sholat sunnah qoblal maghrib, tapi itu adalah sebuah sabilil ikhtiyar, itu adalah pilihan. Dalam arti pilihan, Kanjeng Nabi tidak menekankan, berbeda dengan yang lain. Itu seakan-akan walaupun sunnah, Nabi itu menekankan. Tapi kalau qobliyal maghrib itu Rasulullah hanya mempersilahkan, kowe arep nglakoni ngarepmu, orang lakoni ya ngarepmu. Itu namanya ala sabilit tahrir, itu pilihan. Tapi yang lain itu sangat disunahkan. Jadi penekanan Kanjeng Nabi itu pada selain qoblal maghrib. Kemudian yang terakhir, maksudnya yang terakhir, rawatibul isya, yaitu sholat rawatib sholat isya. Badaha rokatani au arba'un. Jadi di sini itu dijelaskan bahwasanya sholat rawatib sholat isya itu dilakukan setelahnya. Di sini tidak disebutkan, justru tidak disebutkan sebelumnya, sebelum isya itu tidak. Tapi misal ada yang mengerjakan, ya monggo. Seperti tadi itu adalah ala sabilit takhir, itu adalah sebuah pilihan.
mau ngelakoni ya monggo, tidak ya juga mau. Nah, setelah sholat isya ini kesunahannya adalah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang menjadi pertanyaan, kalau 4 rakaat itu apakah 2 salaman atau 1 salaman? Ya kalau 4 rakaat itu dikerjakan 2 salaman, berarti 2 rakaat. Wa ma sholat wa amal itu fa waktuhu ba'dal isya'i wa aksaruhu ihda asrota rakaat. Sholat witir itu waktunya adalah setelah mengerjakan sholat isya. Dan sholat witir itu paling banyak adalah 11 rakaat. Ini nanti jawabannya ada paling di belakang. 11 rakaat itu 1 salaman atau 5 berarti 6 salaman. Ini nanti ada di sini jawabannya. Jadi kalau ada orang misalkan ini mau terawih pun juga sama setelah waktunya sholat isya. Karena mengejar sholat tarawihnya itu berjamaah, akhirnya sholat isyanya tidak dikerjakan terlebih dahulu. Ini malah tidak sah. Maksudnya tidak sah, tidak dicatat menjadi sholat tarawih atau tidak dicatat menjadi sholat witir. Pokoknya sholat witir tarawih itu harus dikerjakan setelah sholat isya. Entah dikerjakan pada awal waktu atau pertengahan waktu atau di akhir waktu. Nah, walahu ayutiro bidis'in wasab'in wa khumsin wa salasin mausulatin bitaslimatin wahidatin au mafsulatin bitaslimatain. Bagi orang yang mengerjakan sholat witir 9 kali, kan berarti ke witir namanya kan ganjil. 9 kali, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat atau 3 rakaat, ini mau dikerjakan terus hanya dengan salam bitaslimatin wahidatin, 1 salaman. Atau semuanya itu dipisah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salaman, 2 rakaat salaman. Jadi namanya witir kan ganjil boleh, hanya pilihan. Mau 11 rakaat langsung. Nah nanti kalau ada orang piye kok sholat rakaat sampai 3 rakaat kok salamnya tuh 1. Ini keterangannya ada. 11 rakaat, 9 rakaat keterangannya ada. Wa ja'luhu ba'da tahajjudi fi akhirihi afdalu. Nah, sholat witir dikerjakan setelah sholat tahajud. Ini seperti yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Di malam hari itu lebih utama dibanding dikerjakan sebelum tahajud. Jadi misalkan gini, kalau namanya sholat tahajud itu kan sholat setelah tidur di malam hari, setelah 12 ke atas. Sebenarnya kalau belum tidur itu namanya bukan tahajud. Yes, pokoknya sholat sunnah, entah hajat, entah taubat, entah sholat istikharah, namanya sholatul lail. Namanya sholat tahajud sebenarnya itu dikerjakan setelah tidur. Nah, mengerjakan sholat witir, entah itu 3 rakaat, 5, 7, 9 atau 11, itu dikerjakan setelah tahajud, itu lebih afdol. Pahalanya itu lebih banyak, karena walaupun sholat witir nanti catatannya tetap sholat tahajud. Jadi statusnya 2, sholat witir juga dicatat sholat tahajud, karena dikerjakan setelah tidur. Nah, perilaku seperti ini
dalam keterangan kitab Fathul Mu'in seperti yang dikerjakan oleh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar itu mengerjakan sholat witir setelah sholat isya sebelum tidur. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar itu ikhtiar berhati-hati nanti malam kalau tidak bisa Tapi kalau Sayyidina Umar karena fisiknya itu gagah, ora kok memastikan itu tidak. Di malam hari mesti itu bisa bangun. Sehingga beliau Sayyidina Abu Bakar itu mengerjakan sholat witir itu setelah tahajud. Itu bedanya. Yang penting semuanya itu dikerjakan setelah isya. Ya setelah isya itu kapan? Ya pokoknya setelah isya langsung sholat witir ya boleh. Atau nanti menanti malam hari sholat tahajud terus sholat witir juga bu. Itu bedanya yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, sekarang kita itu milih yang mana? Ya semoga sekuat kita. Yang penting kita itu mengerjakan. Kalau merasa fisik kita itu tidak, wah nanti malam saya tidak bisa bangun, ya sebelum tidur mengerjakan sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatud duha, ini semuanya masih ranah sholat sunnah. Wa amma sholatud duha fa aktsaru man ila an adati rakaatiha sama'un wa aqalluhu rak'atani wa waqtuha ba'da isyraqi syamsi wa irtifaiha. Ini nanti kita ambil juga dari cuplikan kitab yang lain. Sholat duha itu sebagaimana riwayat-riwayat hadis yang dinukil atau bagian-bagian para ulama, bahwasanya sholat duha itu jumlahnya rakaatnya itu ada 8. Tapi sebagian ulama itu ada yang mengatakan 12 rakaat. Tapi banyak riwayat yang dinukil keterangan sholat duha yang paling banyak itu adalah 8 rakaat. Dan minimal paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Jadi yang terbanyak 8 rakaat, yang paling sedikit itu adalah 2 rakaat. Nah, waktunya sholat duha itu setelah matahari sudah bersinar dan sudah naik ke atas kira-kira 1 tombak. Ya, 1 tombak itu kira-kira itu berapa meter? Ini nanti 1,5 meter. Dalam kitab yang lain seperti yang saya baca itu dalam kitab Nihayatuddin dan kitab apa lagi saya lupa. Maka itu nanti ada yang namanya sholat sunnah syuruk atau isyraq. Itu dikerjakan setelah apa ya? Pokoknya matahari sudah muncul sempurna, kira-kira kita itu menunggu 4 menit. Itu kan berarti namanya syuruk. Jadi nanti kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sunnah isyuruk. Matahari sudah muncul. Ini 2 rakaat. Setelah itu nanti agak meninggi kira-kira 1 tombak. Kalau dalam kitab itu kan 1 tombak. Ya kita kira bisa lah. Istilahnya sinarnya itu sudah begitu mencorong dan sudah ke atas, maka itu nanti baru dimulai sholat duha sampai menjelang sholat zuhur, waktunya sholat duha. Nah, kalau kita dari munculnya matahari sampai matahari ke atas ini tidak melakukan sunat syuruk, langsung kita melaksanakan sholat duha, maka sholat sunat syuruk itu sudah
gugur. Jadi kalau ingin nanti begitu juga kalau matahari sudah ke atas maka sholat sunat subuh ya sudah gugur. Kita mengerjakan saja sholat duha. Ini ya manfaatnya apa ya? Yang penting itu adalah sunnah atau perintah Kanjeng Nabi sholat duha. Soal masalah biar rezekinya banyak, biar rezekinya lancar dan seterusnya itu sudah ijtihadnya atau istilahnya itu dawuh-dawuhnya ulama. Terus yang berikutnya wa amma sholatul idaini faya sunatun muakkadatun wa syi'arun min sya'aid dini wa yustahabbu yaumal idi al-iltisalu wa tazayyunu wa tatayyubu. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Jangan sampai sekarang itu kita balik semalam suntuk takbir keliling, takbirnya enggak ada, musik goreknya yang berlomba-lomba. Akhirnya orang Jawa itu karipan ya, karena semalaman itu takbir keliling sampai jam apa itu namanya jam 3 menjelang subuh. Ketika sholat Idul Fitri orangnya itu sedikit, tidak ada. Ini malah kuali. Sunat muakkadnya itu adalah sholat Idul Fitri. Takbir kelilingnya itu tidak sunnah. Ya kalau kita mau takbir di rumah, di masjid, di musola itu sunnah, ya memang sunnah. Tapi sekarang itu takbir kelilingnya itu malah besar-besar soundnya, musiknya, goreknya, takbirnya nggak kedengaran. Ini apa-apaan? Jadi sholatnya yang sunnah muakkadah itu sholatnya. Ini harus kita bedakan agar supaya mereka itu mau ngaji. Ya sekarang itu kan koyo yo ora gelem ngaji tapi akhirnya itu ini siar mana? Wong sunat muakkadnya itu adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini adalah syiar. Syiar itu memperlihatkan, oh agama Islam ternyata itu rukun meriah. Orang-orangnya tuh berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke lapangan. Ya mau ke lapangan ya monggo, mau masjid ya monggo. Jadi misalkan saat rumah Telurusari sholat idnya itu di jazen, semuanya jalannya ditutup, ya itu syiar. Baik. Mau ke masjidnya masing-masing ya monggo, itu juga baik. Karena itu adalah syiarun min sya'aid dini. Begitu juga Jumatan itu juga merupakan syiar daripada agama Islam. Ternyata agama Islam itu ngumpul dari berbagai kalangan. Tidak ada yang membedakan kulit putih, kulit hitam, mata sipit, mata lebar, kaya miskin, pejabat, tidak, semuanya itu ngumpul. Ketika sholat Idul Fitri atau Jumatan itu menjadi satu, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan mandi. Ya karena mau kumpul orang banyak, kan mestinya mandi ben wangi kan gitu loh. Nanti tapi kalau ihram nggak boleh wali. Tapi kalau selain kita itu ihram, ihram haji atau umroh, kita itu disunahkan mandi. Ya nanti kalau mau ihram juga sunahnya sebelum ihram itu ya mandi. Dan ketika Idul Fitri juga tazayyun, kita tuh berhias, pakai pakaian yang paling mahal istilahnya. Kalau pakai sarung, kalau bisa ya sarung yang BHS yang paling mahal. Bajunya itu baju putih, juga baju baru yang paling mahal. Itu sunnah memang. Karena kalau dulu itu dibelikan sarung
diberikan pakaian baru yang menunggu Hari Raya Idul Fitri ya, karena memang itu sunnahnya itu tazayun itu berhias. Berhias itu bukan berarti kalau wanita itu memakai lipstik, memakai make up dan seterusnya, itu bukan. Watatoyubu, dan ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha memakai wangi-wangian karena kita itu mau kumpul orang banyak. Istilahnya misalkan sholat atau mendengarkan khotbah itu konsentrasi. Wa amma sholatu tarawihi faya isruna rokatan. Sedangkan sholat taraweh itu jumlah rokatnya adalah 20. Ini yang istilahnya itu yang sesuai dengan ijtihadnya para sahabat. Tapi kalau sampai sekarang itu di Madinah itu 36 rakaat. Ya. Jadi ada yang mengerjakan 8, ya monggo, semuanya itu karena ijtihadnya para sahabat. Yang sahih itu ya 20 rakaat. Wa kaifiyatuha ma'rufatun. Sedangkan cara-caranya kita mengerjakan sholat tarawih itu sudah maklum, yaitu setiap 2 rakaat itu salah. Dan tentu ini dikerjakan di bulan suci Ramadan. Selain bulan suci Ramadan itu tidak ada yang namanya tarawih, itu tidak ada. Wa amma sholatul khusufi farokatani. Kemudian sholat sunnah yang yang disunahkan muakkad, sangat dianjurkan, yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat kusuf ini jumlahnya adalah 2 rakaat. Ya, sholat kusuf gerhana ini tiap rakaat itu rukunya 2, iktidanya ya berarti 2. Jadi kita praktekkan ini, misalkan usolli sunnatal lil khusufil qamari rakaat ini. Kalau imaman ya menjadi imam ya imaman, kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini saya ulangi lagi. Usolli sunnatal li khusufil qamari rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kita baca surat apa itu namanya, surat. Sebenarnya kalau di dalam kesunatan ini kan satu Baqarah, ini mendem ya. Jadi setelah misalkan ya kita Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal Allahu akbar. Baca Fatihah lagi, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, inna a'tainakal kautsar fasholli lalu sujud. Sujudnya biasa 2 kali, nanti berdiri lagi juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna ma antum a'buduna ma a'budu wa antum a'buduna ma a'budu la a'budu wa a'budu. Allah sama Allah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap rakaat itu membaca Fatihah 2 kali, ruku 2 kali, iktidal 2. Itu prakteknya sholat sunat. Apa itu namanya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Fayunadi lahuma wa yusallihima al-imamu minnasi jama'atan fil masjid. Sholat gerhana matahari dan rembulan itu 2 rakaat. Kalau di sini ya tokoh atau imam itu mengajak. Jadi mengajak para kaum muslimin, tapi tidak azan pali. Ya, kalau di sini ya yunadi, undang-undangnya biasanya subhanallah. Jadi 10 atau 15 menit sebelum sholat gerhana itu bahasanya itu mengajak itu undang-undang. Kalau di sini itu tasbih. Nah nanti setelah semuanya kumpul kan duduk tuh semuanya. Lah mau mengerjakan itu bukan dikomati tapi as-sholatu jami'ah, itu ngajaknya begitu. Jadi bukan komat karena ini sholat sunnah. Ya seperti sholat janayah juga as-sholatu jami'ah, jami'atan kalau gitu. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan itu. Disunahkan azan dan qomat itu kalau sholat fardu, walaupun qadha walaupun qadha tetap disunahkan azan dan sunat kok. Tapi kalau sholat sunnah piye undang-undangi imam as-sholatu jami'ah gitu. Nah, itu kalau semuanya kalau sholat. Nah, imam mengerjakan itu dengan cara yaitu tadi as-sholatu jami'ah wa fi kullin min huma ruku'ani wa sujudani summa yakhubu ba'dahuma. Setiap sholat gerhana matahari atau bulan itu adalah ada 2 rukuk dan 2 sujud. Otomatis Fatihahnya itu membaca 2. Nah, kemudian setelah itu imamnya khutbah. Ini bedanya. Mengapa kalau sholat seperti gerhana matahari, sholat Idul Fitri itu kok khutbahnya setelah sholat, sedangkan kalau sholat Jumat itu khutbahnya di depan. Karena khutbah itu merupakan rukun daripada rangkaian ibadah Jumat, makanya di depan. Kalau Id itu kan sunnah, kusuf itu sunnah, makanya khutbahnya di belah. Misalkan gini, sholat kusuf terus lungo itu nggak apa-apa. Sholat kusufnya sudah selesai, sudah sah. Wa ya'murun nasa bil shadaqati wa taubati. Dan imam mengajak umat Islam di sekitarnya itu untuk senantiasa bersedekah dan tobat. Ya sedekah seadanya. Biasanya digawa ning masjid kok mau sholate gerhana itu di masjid. Mau membawa apa terserah, yang penting sedekah. Dan mengajak tobat, ya tobatnya itu apa? Ya mungkin selama ini kita banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya kita berhenti. Atau tobatnya itu selama ini kita itu tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya saya ini mulai gelem ibadah sunnah, itu namanya tobat. Tobat itu kan ada 2, tobat dari dosa dan tobat dari ketaatan. Maksudnya ketaatan apa? Selama ini males sholat, yo malah sergap sholat. Nah ini tobatnya itu males sergap. Kemudian waktu sunnah
sholat gerhana matahari atau bulan wa waqtuha inda bidail khusufi ila tamamil injilai. Jadi waktu mulai sholat gerhana itu ya mulai gerhana itu mulai kelihatan sedikit lah sampai matahari atau bulan itu menjadi sempurna bunder siwer lagi. Nanti kalau sudah selesai bunder siwer wis sempurna, itu tidak disunahkan lagi sholat gerhana, tidak disunahkan ngodoi begitu loh Pak. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sunah dikodoi gitu loh. Tapi kalau gerhana itu tidak. Ya dulu itu pernah tahun 90 berapa ya? 90-an atau mungkin 91. Dulu juga ada kasus waktu Gus Dur itu masih menjadi ketua PP. Dulu belum media TV, belum ada TV sunah, TV swasta. Tadi lewatnya itu koran Jawa Pos paginya. Jadi kalau kami di pondok itu sudah melakukan sholat Idul Fitri, orang kampung belum. Baru mereka itu tahu ada kabar surat dari Jawa Pos, Gus Dur itu memerintahkan warga untuk sholat Idul Fitri hari ini ya semuanya pusatnya keluar. Cuman itu mengerjakannya sholat idnya itu besok paginya. Ya, ini tetap digunakan untuk dikodoi kalau sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat apa itu namanya? Sholat gerhana itu kalau sudah sempurna ya sudah tidak disunahkan untuk mengkodoi sholat sunnah itu karena itu kan hubungannya itu dengan waktu, sedangkan waktunya itu adalah masih sudah habisnya apa ya, karena matahari atau rembulannya itu sudah sempurna. Wa amma sholatul istisqai fa idza gharatil anhar wa qawatil amtaru fa yustahabu lil imami ayyamurun nasa awalan bisyami salasati ayamin wa ma ataku minas shadaqati wal khuruji minal madolimi wa taubati minal ma'asi summa yahruju bim yawmar rabi'i wa bil ajaizi wasibna wasibiani fi siapin badlatin wastikanatin mutawaliina walau kharaja aludhimma haidun mutamayyizina lam yamna'u fa idza istama'u bil musalla wasi minas sohloi nudiya as-sholatu jami'ah fasola bihimil imami rok'ataini misla sholatil idi biwiri takbirin summa yahtubu khutbataini wa yuksiru minal istighfari wa du'ai. Untuk sholat istisqa minggu depan. Al-Fatihah.